Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, selamat pagi, selamat bersiap-siap mengikuti pembelajaran. Sebelum belajar, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari pada hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Nah, silakan dipersiapkan buku pembelajarannya. Sekarang kita sudah masuk di subtema yang kedua di tema 3C kita, pembelajaran 1 dan 2 ya. Subtema yang kedua ini kita membahas mengenai wujud benda. Nah, jadi wujud benda itu ada 3. Yang pertama benda padat, yang kedua benda cair, dan yang ketiga adalah benda gas. Apa sih benda padat itu? Nah, jadi ada beberapa benda di sekitar kita seperti pensil, buku, televisi, lemari. Nah, semua benda-benda tersebut merupakan benda padat ya. Nah, ciri-ciri benda padat itu antara lain bentuk dan ukurannya tidak berubah. Kemudian memiliki permukaan, biasanya ada yang halus dan ada yang kasar. Kemudian yang ketiga memiliki warna. Nah, setiap benda padat itu memiliki ciri yang tidak sama. Biasanya ada ciri-ciri yang membedakan antara lain bentuk dan warnanya. Kemudian permukaan benda juga berbeda-beda. Ada yang halus, ada pula yang kasar. Selain itu, benda padat ada pula yang berubah jika kita tekan, contohnya adalah plastisin. Ada pula benda yang tetap seperti semula, itu tergantung pada lunak atau tidaknya benda tersebut. Wujud benda lainnya adalah benda cair. Nah, sifat benda cair itu antara lain bisa dilihat di sini. Sifat benda cair itu mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Nah, bisa dilihat pada air sungai di pegunungan. Pegunungan adalah tempat yang tinggi. Air sungai yang ada di pegunungan itu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contoh benda cair yang ada di sekitar kita adalah minyak, kecap, dan sirup. Benda cair juga memiliki ciri-ciri, antara lain bentuknya selalu sama dengan wadahnya, artinya bentuknya menyesuaikan tempatnya ia berada. Selain itu, benda cair juga bisa mengalir. Karena memiliki sifat yang berbeda, benda cair satu dengan yang lainnya tidak sama. Ada hal yang membedakan, misalnya warna benda cair bisa dibuat menjadi berbagai macam warna ya. Kemudian benda cair juga memiliki kekentalan yang berbeda-beda. Air bersifat encer, jika dituangkan air lebih mudah mengalir. Berbeda dengan sirup, atau kecap yang lebih kental, keduanya akan mengalir lebih lambat daripada air. Contoh wujud benda lainnya adalah benda gas. Nah, berbeda dengan benda padat dan cair, benda gas umumnya tidak dapat dilihat. Contoh benda gas adalah udara. Udara susah untuk diamati dengan mata biasa, bahkan tidak bisa dilihat. Akan tetapi kita dapat merasakan keberadaannya. Contoh benda gas adalah asap kendaraan. Asap kendaraan yang mengandung gas karbon dioksida yang bisa membahayakan pernapasan. Berikut adalah ciri-ciri benda gas. Yang pertama, bentuk benda gas tidak tetap, artinya berubah menyesuaikan ruangnya. Benda gas menempati suatu ruangan.
Nah, itu adalah tadi pembahasan mengenai wujud benda. Selanjutnya kita akan membahas mengenai massa dan volume suatu benda. Massa artinya adalah berat benda, sedangkan volume adalah kepadatan suatu benda. Nah, pada bagian ini kita akan membaca teks bacaan ya, yang ada di buku paket kalian di halaman 39 ya. Nah, dengarkan ibu membacakan. Massa dan volume. Tony, sulit sekali membuat jungkat-jungkitku turun kalau ayah tidak membantu mengangkat tubuh ayah. Ayah, itu karena tubuh ayah lebih besar dari dirimu. Nak, tubuh ayah memiliki massa yang lebih besar. Tony, massa? Apa itu massa ayah? Ayah, massa adalah banyaknya zat yang menyusun suatu benda. Semua benda di sekeliling kita memiliki massa. Benda yang memiliki massa lebih besar akan lebih berat. Oleh karena itu, kamu merasa sulit mengangkat tubuh ayah saat bermain jungkat-jungkit. Tony, oh begitu. Ibu ulang, Tony, oh begitu ya. Jadi massa tubuh ayah lebih besar dari massa tubuh Tony ya. Ayah, benar Tony. Massa biasanya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Selain memiliki massa, benda juga memiliki volume. Tony, apa itu volume ya? Ayah, benda-benda di sekitar kita menempati ruang. Nah, ukuran ruang yang ditempati suatu benda disebut dengan volume. Misalnya, saat kamu memasukkan bola ke dalam keranjang, bola tenis itu akan menempati sedikit ruang di dalam keranjang. Bagaimana kalau kita memasukkan bola basket ke dalam keranjang yang sama? Tentu bola basket menempati ruang yang lebih banyak. Semakin besar ukuran suatu benda, maka semakin besar pula volumenya. Tony, oh jadi bola basket memiliki volume yang lebih besar daripada bola kasti ya? Ayah, benar nak. Nah, sekarang kamu pegang kedua bola ini. Menurutmu mana yang massanya lebih besar? Tony, bola basket ya, karena bola basket terasa lebih berat. Ayah, betul nak, bola basket memiliki massa dan volume yang lebih besar daripada bola kasti. Tony, aku sekarang mengerti apa itu massa dan volume. Nah, tadi kita sudah membaca mengenai massa dan volume. Jadi, massa itu adalah banyaknya zat yang menyusun suatu benda. Nah, semakin besar benda tersebut, tentunya massanya semakin banyak ya. Kemudian volume. Nah, volume tadi adalah ukuran ruang yang menempati suatu benda. Bisa dilihat tadi di halaman 40, bola kasti dan bola basket memiliki volume yang berbeda. Lebih besar volumenya bola basket daripada bola kasti. Demikian pula massanya. Lebih besar massa yang dimiliki bola basket ketimbang bola kasti. Kita akan mempelajari mengenai tolong-menolong. Nah, apa sih tolong-menolong itu? Tolong-menolong adalah saling membantu antar sesama manusia. Tolong-menolong hendaknya dilakukan dengan tulus tanpa pamrih. Nah, tanpa pamrih artinya tanpa mengharapkan imbalan atau pembayaran dengan apapun. Mengapa kita harus saling tolong-menolong? Karena setiap manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, sebab kita adalah makhluk sosial. Nah, tolong-menolong dapat dilakukan di mana saja ya.
Yang pertama, tolong menolong di rumah. Misalnya membantu ibu mencuci piring, merapikan tempat tidur, merapikan mainan setelah bermain, kerja bakti membereskan rumah, melipat pakaian ke dalam lemari. Nah, membantu ayah berkebun. Tolong menolong di sekolah, contohnya membantu ibu guru membawa buku ke kelas, melakukan piket kelas, kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Contoh tolong menolong di lingkungan masyarakat, membangun pos ronda, menolong anak yang sedang terjatuh, membangun jembatan sebagai sarana umum, memberikan sumbangan kepada korban bencana, kerja bakti membersihkan lingkungan dan melakukan ronda malam. Tolong menolong memiliki beberapa manfaat yang baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Nah, bisa dilihat pada buku paket kalian di halaman 43. Manfaat tolong menolong antara lain meringankan beban orang lain, mempererat persaudaraan, menumbuhkan kerukunan antar sesama manusia, pekerjaan sulit terasa lebih mudah, dan pekerjaan menjadi cepat selesai. Nah, itu adalah beberapa manfaat dari kegiatan tolong menolong yang kita lakukan. Pembelajaran kita pada kali ini kita akan mengerjakan halaman 37 dan 44. Nah, untuk halaman 37 yang dikerjakan adalah soal nomor 1 dan soal nomor 2. Soal nomor 1 itu jika di buku diminta 5 contohnya, maka ibu hanya meminta 2 saja dari setiap benda. Kemudian nomor 3, soal nomor 3 itu disitu kan sampai F, maka yang kalian kerjakan hanya sampai D saja. Untuk halaman 44 yang dikerjakan cukup soal nomor 3 dan 4 saja. Nah, untuk cara mengerjakan soal yang nomor 3, dilihat di sini, soal nomor 3 itu kan bagian A 1 km ditambah 30 meter itu setara dengan berapa meter. Nah, kemarin kan sudah ada dikirimkan bagan anak tangganya ya. Jadi dari kilometer itu ke meter, berapa tangga turunnya. Nah, ingat rumusnya, kalau turun dikali 10, kalau naik dibagi 10 ya. Nah, berapa tangga itu? Dari kilometer ke meter. HM, dam, sama M. Berarti 1, 2, 3. Ada 3 anak tangga, ia turun. Maka tinggal ditambahkan saja nolnya 3. Berarti 1 kilometer ditambah 30 meter itu sama dengan 1000 meter ditambah 30 meter. Jadinya berapa meter? Silakan dihitung. Kemudian yang B, 8 km sama ditambah titik-titik meter sama dengan 8.500 meter. Nah, yang dicari itu kan yang titik-titiknya, tinggal pindahkan saja yang 500 itu ke titik-titiknya itu ya. Nah, tinggal memindahkan angka 500-nya itu saja, dipindahkan ke situ. Mudah sekali. Yang C, yang B itu sangat mudah ya, tinggal memindahkan yang 501 ke angka titik-titiknya. Kemudian kita lanjut yang C. Titik-titik kilometer ditambah 150 meter sama dengan 5.100 meter. Ya sama, yang C itu tinggal memindahkan angka 5-nya itu saja, 5 yang paling depan itu. Kan 5.150. Nah, 5-nya itu saja yang dipindahkan ke depan situ. Kemudian yang D, 3 km dikurang 500 meter sama dengan berapa meter?
Nah, diingat tadi rumusnya kilometer menuju meter itu turun 3 tangga. Berarti tinggal ditulis 3000, yang D itu 3000 dikurang 500 meternya, 3000 meter dikurang 500 meter sama dengan berapa meter. Nah, mudah sekali ya cara mengerjakannya. Asal kalian memperhatikan video yang terdahulu, cara menghitung turun anak tangganya dengan naiknya. Nah, insya Allah kalian bisa mengerjakan. Jangan lupa minta bimbingan kepada kedua orang tua atau pembimbing belajar kalian di rumah ya. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Terima kasih telah menyimak pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.